Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lutfiatul Inayah dari kelas 4 nomor absen 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Dengan demikian, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Hadis Rasulullah SAW mempunyai fungsi sebagai penjelas atau bayan Al-Quran itu bermacam-macam. Yang pertama, Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan al-takhir, bayan al-tafsir, bayan al-badz, bayan al-tashri. Yang kedua, Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan al-tafsir, bayan al-tashih, bayan al-ta'yin, bayan al-tashri, dan bayan al-nasah. Dalam Ar-Risalah, ia menambahkan bayan al-isyarah. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan al-ta'qid, bayan al-tafsir, bayan al-tasri, dan bayan al-tashih. Yang pertama, bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-taqlid, bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah memperkuat dan mengokoh apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan Muslim Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Yang artinya, apabila melihat ru'yah bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ru'yah itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir yaitu kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan, rincian, dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global mujmal, memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal seperti perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Contoh hadis perintah mengerjakan sholat yang berbunyi Shollu amma ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bayan at-tasri. Yang dimaksud dengan bayan at-tasri adalah memunculkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Abbas Mutawali Hamadah juga menyebut bayan ini dengan Zaid Al-Kitab Al-Karim. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang masuk dalam bayan al-tasrik ini diantaranya hadis tentang haramnya mengumpulkan 2 wanita bersaudara antara istri dengan bibinya, hukum merajam pezina wanita yang masih belum bersuami, dan hukum tentang hak waris seorang anak. Sekian sedikit pengertian dari saya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.